Perkenalkan, nama saya Lukas Manjuntak. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak penjajahan Jepang pada masa kini dalam bidang politik. Yang pertama, untuk dampak positifnya itu, yang pertama, Jepang membentuk BPU, PKI, dan PPKI untuk meraih dukungan dari rakyat Indonesia, dan organisasi ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi justru organisasi ini merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan hukum tertinggi di Indonesia yang masih kita gunakan saat ini. Kedua, propaganda Jepang untuk mendukung gerakan anti Belanda secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya itu ada Jepang mengadakan kebijakan militer dan semi militer yang dilakukan kepada rakyat Indonesia pada saat itu, yang sampai sekarang kita masih menggunakannya, sistem militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia lewat sistem militer seperti TNI dan kepolisian. Untuk dampak negatifnya itu, kewajiban untuk memakai bahasa Jepang dan menghapus bahasa Belanda. Dengan itu, para zaman dahulu, para veteran yang hidup di sekarang bisa menggunakan bahasa Jepang, dapat mengurangi jiwa nasionalisme, sedikit jiwa nasionalismenya. Dan kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saja untuk menjunjung tinggi sikap nasionalis. Yang kedua itu, Jepang melakukan seikere pada Kaisar Tenno Heikai saat melakukan upacara bendera. Kita melakukan hormat saat upacara bendera kepada Sang Merah Putih dan tidak boleh melakukan hormat kepada Kaisar Tenno Heikai. Yang ketiga itu, pembentukan organisasi yang bertujuan untuk menarik hati rakyat pada saat itu seperti Gerakan 3A. Pada sekarang juga banyak organisasi seperti itu, hanya menarik simpati rakyat dan tidak memiliki tujuan kepada rakyat dan hanya mementingkan kepentingan organisasinya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Fajri Subagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang di bidang sosial. Yang pertama ada dampak positif, yang yaitu diterapkannya tradisi Kinro Hoshi atau lebih dikenal dengan kerja bakti. Yang kedua ada diterapkannya kebijakan Seikirin atau penghormatan kepada Kaisar Jepang, yaitu Tenno Heikai, dengan cara membungkuk 90 derajat setiap pagi ke arah matahari terbit. Yang ketiga ada pembentukan Kumiai yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama ada Romusha. Melalui kebijakan ini, laki-laki Indonesia melakukan kerja paksa. Lalu yang kedua ada Jugun Lanfu, ini yaitu perempuan Indonesia yang dijadikan penghibur untuk memuaskan nafsu hasrat tentara Jepang. Yang ketiga ada komunikasi antar pulau dan akses ke dunia luar yang terhambat karena saluran komunikasi diambil alih oleh Jepang. Ya, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Razik. Di sini saya akan memberitahu dampak penjajahan Jepang di bidang budaya, yaitu yang pertama, dampak positifnya. Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, Jepang mendirikan pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Yang ketiga, Jepang membentuk Persatuan Aktif Film Indonesia. Dampak negatifnya itu, yang pertama, pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Yang kedua, banyaknya guru-guru yang menjabat sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Yang ketiga, adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno Kaisar yang dipercaya sebagai keturunan Dewa Matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Maharif. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang di bidang ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Jepang mengenalkan sistem pertanian baru, yaitu land system, dan yang kedua didirikannya koperasi Kumiai, dan yang ketiga rakyat diperbolehkan untuk menabung uang dengan pos. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari penjajahan Jepang di Indonesia, di bidang ekonomi khususnya. Yang pertama, terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Yang kedua, terputusnya hubungan antar daerah, dan yang ketiga, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.